Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor di Denpasar meningkat dibanding tahun lalu. Mulai tanggal 1 Februari 2025, warga dilarang membeli gas LPG 3 kg di warung atau kios. Perajin ukiran tanduk di Gianyar mengeluhkan langkanya bahan baku. Untuk mendukung program ketahanan dan ketersediaan pangan nasional dan daerah, penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya bersama Sekda Provinsi Bali, Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten Karangasem menanam padi gogo di atas Bukit Asah, Desa Bukbuk, Kecamatan Karangasem. Padi gogo Invago 9 merupakan varietas unggul dan terkenal karena tahan cuaca. Varietas padi gogo ini bisa menghasilkan gabah 5 ton per hektar. Penanaman padi gogo ini sekaligus untuk mencapai target luas tanam padi 155.000 hektar untuk Bali yang diberikan oleh pemerintah pusat. Di Kabupaten Karangasem, padi gogo sudah ditanam dan dikembangkan di sejumlah subak abian, terutama di daerah tandus seperti Kecamatan Kubu, Rendang, dan Karangasem. Ketahanan pangan dan ketahanan energi. Apalagi Bali ini kan daerah pariwisata. Penduduk Bali memang 4,4 juta, tapi yang datang ke Bali kan lebih dari 15 juta atau 20 juta lah yang harus kita siapkan. Apa jadinya kalau pangan tidak tersedia? Padi atau beras ini kan sangat penting. Ini bahan pokok utama, konsumsi utama, biar kita bisa mandiri gitu. Itu utamanya. Ya. Sekarang kan sedang gencar-gencarnya Bapak pemerintah untuk ketahanan pangan katanya. Dia mencari lokasi-lokasi yang di lahan kering. Ya, ternyata di sinilah dia berjodoh untuk cari lahannya. Karena dia tahu bahwa di sini ada hamparan, belum ditanami. Lalu dia petugas petani kabupaten mencari lokasi di sini. Untuk tahap pertama, pemerintah menyediakan lahan seluas 3 hektar untuk tanaman padi gogo di Bukit Asah, Desa Bukbuk, Karangasem. Dan Dinas Pertanian Karangasem akan terus memantau proses pertumbuhan padi gogo ini hingga panen. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Minat generasi muda untuk belajar seni ukir patung kayu kini semakin menurun. Kondisi ini dirasakan warga di Banjar Tangkeban, Batu Bulan Kangin, Gianyar. Generasi muda saat ini lebih tertarik untuk berkarir di dunia pariwisata. Ini untuk perkembangan seni ukir ini mungkin generasi penerusnya udah semakin mati sekarang di desa kami, Pak. Kenapa, Pak? Karena jarang ada pemuda atau anak-anak kecil itu mau belajar untuk membuat patung. Padahal ini kalau dibilang ini nggak perlu sekolah, kita harus kerjanya udah cuma nompleng saja sama teman, udah bisa menghasilkan uang sebenarnya, Pak. Kalau peluangnya masih bagus karena ini kan faktor pendukung pariwisata juga di Pulau Bali. Yang dulu anak-anak bisa belajar mengukir, saya di umur 10 tahun itu bisa belajar mengukir dari waktu kecil. Sekarang lain ini
Sebabnya anak-anak tak mau belajar di sekolah, dibutuhkan sekolah dulu, udah dapat pekerjaan skillnya di hotel, udah tamat itu langsung dia anak-anak mau bekerja di hotel dan villa. Sistem bagi perajin tidak ada lagi mengikutnya. Terus langsungnya anak-anak udah payah dia ada bekerja itu. Datang dari hotel atau villa sampai di rumah tidak mau kerja, payah dia ada dapat sempat waktu kerja. Kadang-kadang hari Minggu udah payah dah Pak, itu tidak dapat kerja dia. Seni ukir penting untuk dipelajari karena menunjang sektor pariwisata dan menghasilkan uang. Pemerintah diharapkan bisa membuka pendidikan dan latihan seni ukir agar warisan budaya ini bisa tetap lestari. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Pengrajin di Desa Tampak Siring Gianyar dahulu dikenal dengan keahliannya dalam mengukir gading gajah. Setelah penggunaan gading gajah dilarang, pengrajin kemudian menggunakan bahan tanduk kijang. Beragam bentuk patung dibuat dari tanduk kijang dan sangat diminati pembeli dari mancanegara. Namun kini bahan tanduk kijang semakin sulit didapat dari daerah Jawa Timur. Kalau pandemi yang tidak mengandalkan di workshop, yang jual online. Keluar negeri itu. Pemasarnya bagus. Bagus ya. Ada peningkatan kunjungan atau? Oh ada peningkatan kunjungan ada. Cuma bahannya agak susah yang carinya gitu. Kalau peningkatan order sih ada. Bahannya kenapa susah Pak? Bahannya itu kan cuma setahun sekali baru lepas dari kepalanya itu kalau di tanduk menjangnya gitu. Kalau tulang sih tiap hari ada, masih ada. Kalau pasar yang mana lebih laku Pak? Yang menjangan atau yang tulang? Sekarang ini yang laku sih menjangnya. Ya, karena kebanyakan orang pakai ini untuk gagang pisau sama tongkat. Berarti lokal itu Pak? Kalau tongkat lokal, kalau gagang pisau keluar. Luar negeri. Ya, motifnya lain. Biasanya motif-motif apa yang disukai itu? Kalau motif saya bikin sendiri. Nggak ada yang tradisi. Semua yang ngambilnya dari film, dari animasi. Gitu. Sesuai order Pak? Sesuai order juga ada. Pengrajin juga memanfaatkan tanduk sapi dan kerbau. Namun ukiran tanduk kijang tetap paling diminati pembeli. Harga jual ukiran tanduk bervariasi mulai dari Rp300.000 hingga Rp900.000 per buah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Parapita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.